Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi Raja Namrud untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan berhala-berhala sembahannya. Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan kesalahan mereka yang menyembah berhala tersebut dengan menghancurkannya. Maka Nabi Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 58. Setelah melihat tempat peribadatan mereka berantakan dan berhala-berhala hancur, maka Raja Namrud memerintahkan kepada para prajuritnya untuk menangkap pelaku perusakan tersebut. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam diajukan dalam persidangan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mereka bertanya, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim?" Quran Surah Al-Anbiya ayat 62. Nabi Ibrahim tidak mengiyakan atau menidakkan atas pertanyaan tersebut. Beliau justru ingin membangun kesadaran mereka bahwa berhala yang mereka sembah itu tidak dapat berbuat apa-apa sehingga tidak layak untuk dipuja-puja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara." Quran Surah Al-Anbiya ayat 63. Walaupun mereka kalah dalam perdebatan, namun karena hati telah tertutup dari kebenaran dan terbukti bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah melakukan pengerusakan terhadap tempat ibadah mereka, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam harus menerima hukuman mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Mereka berkata, "Bakarlah ia dan bantulah tuan-tuan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak." Quran Surah Al-Anbiya ayat 68. Dalam suatu kitab dijelaskan bahwa mereka kemudian mengumpulkan kayu-kayu yang banyak sekali lalu membakarnya. Selanjutnya mereka mengikat Nabi Ibrahim alaihissalam dan meletakkan pada alat pelontar yang besar. Kemudian Nabi Ibrahim dilontarkan ke dalam kobaran api yang menggunung tersebut. Raja Namrud dan para pembesar istana lainnya gembira ria dan tertawa-tawa setelah melihat Nabi Ibrahim alaihissalam dilontar dan mendarat di tengah kobaran api. Mereka mengira Nabi Ibrahim alaihissalam akan mati hangus terbakar. Namun ternyata api tidak dapat membakarnya. Adapun penyebab utama Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api yang menyala-nyala tersebut adalah karena kuasa Allah Subhanahu wa taala yang dapat berbuat sekehendaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, sesungguhnya apabila Dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, "Jadilah," maka terjadilah ia. Quran Surah Yasin ayat 82. Sehingga sifat api yang Allah ciptakan dengan memiliki panas dan membakar, dengan mudahnya berubah menjadi sejuk dan menyelamatkan. Seperti itu api yang dinyalakan Raja Namrud, ketika Allah perintahkan untuk dingin, mendadak berubah menjadi dingin. Kami berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Selain itu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendengar bahwa dirinya akan dibakar, beliau dengan keyakinan yang mantap bahwa Allah akan melindungi dan menyelamatkannya. Dalam buku kumpulan doa mustajab dikisahkan, pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan dalam kobaran api, malaikat Jibril datang menawarkan jasanya dan berkata, "Apakah engkau memerlukan sesuatu pertolongan dariku?" Nabi Ibrahim lantas menjawab, "Aku tidak memerlukan apa-apa pertolongan darimu. Aku hanya memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala." Syekh Said bin Ali bin Waf al-Khatan dalam buku kumpulan doa mustajab dan zikir pilihan
menerangkan tentang keutamaan bacaan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas yang artinya Hasbunallah wa ni'mal wakil, diucapkan oleh Ibrahim ketika ia dilemparkan ke dalam api, dan juga oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu ia mendengar berita, orang-orang itu sungguh telah menghimpuh tentara buat memerangimu. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah kisah singkat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab.